Ya, penjara mental itu bisa terjadi karena kita tidak mengenal diri sendiri dengan baik. Yang Anda butuh itu hanya diri sendiri. Percayalah, kamu punya kemampuan itu. Lihat baik-baik. Tapi kebanyakan orang ketika terjadinya perpisahan itu pasti akan menimbulkan luka dan orang akan mencari pembenaran versinya masing-masing ya. Hai sahabat Ocha, ketemu lagi dengan Yunitan. Di episode yang sebelumnya, dalam tayangan YouTube channel Ocha Mind, kita membahas tentang Unlock the Mental Prison. Nah, di episode ini kita mendapat satu pertanyaan dari teman-teman yang dikirimkan lewat email. Nah, kita akan membahas ini dengan Tata. Tata, saya akan bacakan pertanyaan yang kita terima ya. Ya. Oke. Baru-baru ini saya bercerai dengan suamiku yang tukang selingkuh. Setelah berjuang mati-matian, akhirnya saya mendapatkan hak asuh anak dan mulai menata kehidupan baruku. Tapi tentu saja tidak mudah menjalani chapter baru ini karena saya sama sekali tidak memiliki support system dari orang sekitar. Tidak mudah untuk kembali bekerja setelah lama meninggalkan karir yang pernah kujalanin. Dengan finansial buruk, hal ini kemudian membuat saya makin stres. Ada kalanya di dalam saat saya merasa sangat down, saya mengingat kembali kata-kata buruk yang dilontarkan oleh suami saya, bahwa aku pantas diselingkuhi. Kadang itu membuat saya berpikir dengan semua kekurangan yang aku miliki, aku merasa pelan-pelan mempercayai apa yang dia ucapkan. Aku mulai terpengaruh bahwasannya mungkin yang dia katakan itu benar. Tapi ada sisi lain saya juga yang menolak hal tersebut, bahwa aku tidak pantas diselingkuhi dan aku tidak pantas menjalani kehidupan seperti ini. Namun, aku tidak tahu bagaimana keluar dari situasi ini. Oke. Selingkuh itu kata orang bisa berulang-ulang ya, dan itu seperti kayak penyakit dan it's hurt everybody gitu. Sebenarnya selingkuh itu karena dia mencari sesuatu yang tidak dia dapatkan kan. Lebih ke sense of security. Jadi rata-rata kayak perselingkuhan itu bisa terjadi karena dia tidak merasa nyaman dengan pasangan yang dia miliki. Ya balik lagi, mereka bisa berbicara tapi mereka tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Komunikasinya tidak benar. Jadi masing-masing itu hanya mengandalkan ego gitu. Ya, banyak sekali saya dengar seperti ini. Kita sudah kenal lama, atau kita sudah menikah lama gitu ya. Masa kamu masih belum tahu aku orangnya gimana? Gitu. Masa kamu masih belum mengerti? Gitu. Jadi banyak sekali hal-hal seperti itu di mana miscommunication itu banyak banget. Kayak ya contoh tadi ya, di mana mungkin si A sukanya ini, tapi si B ini kasihnya yang seperti itu. Nah dia ngerasa ya sudah itu niat dia, saya terima aja. Lama-lama jengkel juga kan. Itu dari hal-hal kecil. Sama dari pihak si A dan si B itu seperti itu kan. Suami mungkin ngerasa, oh ya dia perhatian tapi ini bukan yang aku mau. Nah si istri ngerasa ya dia sudah menafkahi keluarga, ya sudahlah untuk bagian aku itu ya udahlah gitu aja gitu. Jalanin aja gitu. Biar anak aja yang pokoknya terawat ya, dia bisa sekolah dan sebagainya, udahlah gitu, jalani aja lah, memang seperti itu. Karena orang-orang kalau udah menikah lama juga seperti itu gitu. Atau yang baru menikah juga kalau bertengkar kan dikasih tahu bahwasanya pernikahan itu memang seperti itu, cekcok. Benar, memang tapi itu berselisih. juga bukan satu alasan untuk seseorang berselingkuh. Ya gimana ya, kalau dia sudah kayak ngerasa nggak pengen, nggak nyaman gitu ya, otomatis dia ngalihnya keluar dong ya.
Nggak mungkin dia mau perbaiki lagi dengan orang itu, karena satu hal, ego. Aku pertahankan egoku, kamu pertahankan egomu. Nggak ada yang berkomunikasi dengan baik di sini. Masalahnya di komunikasi. Coba kalau dikomunikasikan dari awal, kita tidak akan merasa muak dengan orang yang pernah kita cintai dulunya. Itu kenapa bisa sampai married? Berarti kan masih ada rasa itu kan. Ya kecuali kalau dijodohin ya, ini kurang tahu. Mungkin dua orang yang nggak ketemu, terus dijodohin, nggak saling kenal, ya kemungkinan ada. Tapi kalau base-nya karena mereka pernah saling mencintai, tiba-tiba bisa jadi musuh. I mean, aku udah muak dengan dia gitu. Misalnya kata-kata kasar seperti itu kan banyak ya gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena hal-hal kecil. Mungkin dia kasih tahu kopiku jangan terlalu manis, dia lupa dengan itu. Atau ya banyak faktor sih sebenarnya. Kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Yang masalahnya itu di masing-masing itu tidak berkomunikasi dengan baik. Mereka tidak bekerja sama dengan baik. Makanya hubungan itu tidak bisa last long kan. Coba kalau kita komunikasikan dengan baik, ya kebutuhan kamu terpenuhi secara batin, secara materi. Begitu juga dengan saya. Siapa yang mau ninggalin siapa? Siapa yang mau dengan siapa? Nah kita tetap akan merasa terkoneksi. Kita tetap akan membutuhkan satu sama lain. Perasaannya akan lebih erat, lebih kuat gitu. Karena komunikasi tadi. Kalau misalnya ya, hari ini misalnya suaminya pulang telat gitu ya. Istrinya mungkin nanya, dari mana? Tadi kerja. Oh. Terus dia bilang, kamu tahu nggak? Tadi memang kayak gitulah. Kamu nggak usah pusingin lah. Udah mandi aja, tidur itu aku udah masakin, makan aja. Kayak gitu misalnya. Terus kalau misalnya suaminya pulang udah capek gitu, istrinya ngomel kadang, kamu tahu nggak anakmu itu begini kayak bukan anak dia aja gitu kan. Anakmu ini begini. Kalau yang baik-baik itu anakku tadi begini atau kadang ada yang seperti itu. Saya pernah mendengar seperti itu juga ya. Jadi ini sesuatu yang lucu sebenarnya. Nah, jadi dua orang yang dulunya ini saling mencintai itu tiba-tiba bisa saling membenci itu karena hal-hal kecil yang tidak terkoneksi. Jadi mereka tidak merasa terkoneksi lagi dengan kamu, makanya mereka bisa pergi dengan orang lain yang kelihatan lebih menjanjikan. Walau belum tentu ya. Mungkin di saat itu dia butuh seseorang yang lembut mungkin. Tapi karena mungkin istrinya pada saat itu sudah sibuk harus mengurus anak, harus mengurus masalah rumah tangga dan sebagainya kan banyak kan kerjaan. Jadi mungkin sudah tidak terlalu fokus ke dia gitu. Jadi mungkin dia kurang itu, malu kan untuk komunikasikan, admit that I need you gitu. Itu susah banget nggak sih? Itu makin deket kita makin susah kita ngomongnya gitu. Karena kita ngerasa itu tidak seharusnya kita bilang, tapi kamu seharusnya sudah tahu gitu. Jadi menurut saya itu komunikasi yang buruk. Ketika kita berpikir orang tahu, mengerti apa yang kita pikirkan. Menurut saya itu awal dari komunikasi yang buruk. Nah itu dia, kalau kita terlalu banyak ngomong, kita ngerasa kayak nggak bagus juga. Kayaknya kita terlalu banyak menuntut nggak sih? Gitu. Jadi kan kayak kembali lagi ke pride-nya kita gitu. Kayak egonya kita itu nggak mau kita terlihat bad di depan orang, terlihat selalu meminta-minta dan sebagainya. Dan lu sebagai istri lu harus ngerti dong. Atau lu sebagai suami, lu harus ngerti dong. Kita udah kenal lama. Ya mungkin udah ya kalau setahun 2 tahun kan more or less kita udah sedikit tahu satu sama lain gitu. Semakin dekat kita sebenarnya ekspektasi kita itu semakin tinggi. Waktu pacaran itu ekspektasinya nggak tinggi karena kenapa? Saling kenal, saling curious. Dan ketika sudah menikah, baru menikah itu ya masih ada sedikit curiosity gitu karena kita melakukan menjalin hubungan yang lebih erat lagi kan. Ini satu fase yang baru lagi, lebih baru dari waktu pacaran gitu kan. Nah jadi di saat ini mungkin mereka masih curious, masih oh ternyata begini rasanya. Tapi setelah lewat dari itu, kenapa makin lama makin hilang? Karena komunikasi yang buruk tadi itu membuat mereka hilang koneksi. Sekali, 2 kali, 3 kali, sampai ratusan kali itu sudah hambar. Koneksinya sudah nggak ada, dia juga nggak merasa kayak lu istri gue juga nggak ngerasa lu suami gue gitu. Yang penting anak aja lah gitu. Tapi kebanyakan orang ketika terjadinya perpisahan itu pasti akan menimbulkan luka dan orang akan mencari
pembenaran versinya masing-masing ya. Pihak yang berseberangan mungkin menganggap dia wajar untuk melakukan itu karena dengan berbagai alasan yang dia merasa mendukung actionnya dia mengambil tindakan tersebut. Nah, pihak yang lain merasa bahwasannya dia juga punya dong pembenaran bahwasannya saya tidak layak untuk mendapatkan semua itu. Ya balik lagi kan masing-masing kan itu ego juga sebenarnya. Sebenarnya kalau dibilang perpisahan itu menimbulkan luka, sebelum perpisahan itu sendiri aja sudah terluka. Benar, ada proses pasti di dalam pertengkaran atau apa. Iya, jadi kayak sebelum bertengkar ya, sebelum bertengkar itu sudah ada tidak enak, cuma disimpan-simpan kan. Karena saya maunya begini tapi dia begitu, nggak apa-apa. Nanti besok lagi hal yang lain lagi. Nah, kamu nggak pernah ngomong, kamu nggak pernah komunikasikan, ya sampai mencapai titik temu gitu. Saya maunya begini, kamu maunya begitu. Jadi kita komunikasikan sampai di satu titik, gimana kita bisa lakuin itu bersama gitu. Kita bisa jalankan ini bersama gitu. Tidak ada orang yang punya kesabaran itu mungkin, atau waktu yang terlalu sibuk mungkin, atau lebih tepatnya ya ego lah. Kalau memang kamu merasa hubunganmu itu sangat-sangat penting, seberapa sibuknya kamu pasti luangkan waktu. Kayak, can we talk? Itu nggak lama kan, kayak 1-2 jam untuk ngomong sebentar, kasih tahu. Sebenarnya tadi aku lihat kamu ada sedikit unhappy ya. Sebenarnya kenapa? Kamu bisa kasih tahu. Mungkin dia kasih tahu gitu kan. Nah, ketika dia kasih tahu, mungkin yang pihak yang dikasih tahu itu merasa terintimidasi. Loh, kenapa kamu bisa berpikir kayak gitu tentang aku? Sebenarnya dia ngomong itu hanya cara berpikir dia, persepsi dia. Nah, kalau itu tidak benar, kita kasih tahu aja. Sebenarnya dari pihakku itu tadi kejadiannya begini dan aku berpikir begini. Jadi dia akan berpikir bahwasanya, oh ternyata pemikiranku salah ya. Jadi di situ kita bisa memperbaiki mistake tadi, yang kejadian yang kecil tadi. Nah, itu sudah kita perbaiki, udah selesai, hilang. Jadi tidak akan ada akumulasi luka tadi kan, yang sampai berujung dengan perpisahan. Jadi orang bilang waktu berpisah itu pasti luka. Enggak. Sebelum berpisah itu udah luka sebenarnya. Lukanya udah terlalu banyak, barusan mereka pisah. Dan kecil-kecil tadi lah. Pertengkaran kecil tidak di-solve, biarin aja dia. Besok lusa diomongin juga gitu. Biar dia berpikir sendiri. Yang satu lagi mikir, iya dia harusnya mikir juga, introspeksi diri dong gitu. Nanti entah gimana dibaikin lagi sama kawan atau sama keluarga, baik lagi. Tapi nanti bertengkar lagi. Karena ujung-ujungnya poin tadi itu belum selesai kan, ditambah terus kan, lukanya jadi banyak kan, kebenciannya jadi banyak, akhirnya berujung ya ada yang cerai langsung, ada yang selingkuh ya, karena mungkin dia masih mikir nggak apa-apa lah, pertahankan aja di rumah biar nggak ribet kan gitu, aku yang ya cari entertainment lah di luar gitu kan. Nah, jadi kayak masalahnya itu sebenarnya di komunikasi. Hanya saja kebanyakan orang yang berselingkuh, mereka cenderung membenarkan tindakan mereka, bahwasannya pasangannya itu memiliki kekurangan yang tidak bisa dia terima terus, ataupun yang tadi yang tidak bisa memberikan kenyamanan yang dia inginkan. Hanya saja menurut saya, in my opinion of course, saya tidak akan mengatakan saya setuju dengan perselingkuhan apapun cerita alasan itu ya, apapun cerita alasan itu. Karena kenyamanan itu berhubungan dengan dua pihak kan. Artinya kamu ingin merasa nyaman, saya juga ingin merasa nyaman. Otomatis kita ketemunya di kenyamanan yang di mana gitu loh. Tapi kemudian karena kita tidak menemukan kenyamanan itu, lalu kamu mengambil jalan pintas, shortcut, untuk mencari kenyamanan di luar dengan selingkuh, itu akan menimbulkan luka bagi orang yang menerima tersebut. Karena saya yakin di pernikahan manapun, ketika orang merasa ada hal yang perlu diperjuangkan, mereka akan perjuangkan. Tapi ketika perselingkuhan itu udah terjadi, orang akan, that's it, I cannot. Ada beberapa orang mungkin masih
negosiasi ya, ada tahap negosiasi ya. Mungkin pertimbangannya banyak, apakah anak, apakah pride atau apanya lain, dan mereka ngerasa ada hal yang masih bisa diperbaiki. Jadi mereka accept balik, but mereka tidak akan memaafkan perbuatan dia berselingkuh, gitu. Ada hal yang dia bisa akan softnya itu, oke, kita mungkin bisa let go masa lalu bagian kamu cheating saya gitu loh. Tapi I cannot forgive you for your action gitu loh. Oke, but we can mend it. Kalau umpamanya kayak kita work together untuk ya sama-sama lagi, berarti di sana ada proses introspeksi kan kedua pihak untuk ini. Itu juga pernah terjadi ada dalam kehidupan orang-orang yang mengalami seperti itu. Nah, di dalam ini kasus ini dia merasakan bahwasannya dia terpenjara oleh kata-kata suaminya bahwasannya dia layak untuk diselingkuhin, dan kemudian dia merasa pelan-pelan melihat kekurangannya. Sometimes ketika kita merasa down, sangat sulit untuk melihat kita punya hal yang bisa kita banggakan, kebaikan kita segala macam, sangat sulit loh. Terkadang ketika kita down, ada kata-kata yang terus menggema, itu adalah kata-kata orang. Nah, ini adalah penjara mental yang sedang dialami, gitu. Iya, penjara mental itu bisa terjadi karena kita tidak mengenal diri sendiri dengan baik. Ya kayak tadi kan, dia menghabiskan waktunya itu banyaknya semua keluarga ke dalam. Untuk anak, untuk suami, untuk mertua, untuk teman, untuk siapa aja lah yang di lingkungan dia. Tapi sebenarnya dia bisa setakut itu karena dia tidak tahu potensi apa yang dia miliki. Dia hanya berpikir bahwasannya saya sudah lama tidak bekerja, tiba-tiba mau pergi bekerja, itu mengerikan. Itu sangat mengerikan. Karena kenapa? Dia tidak tahu potensi apa yang dia punyai. Dia tidak tahu strength-nya di mana, dia hanya tahu dia punya banyak weakness. Which is yang dikasih dari frame suaminya tadi. Suaminya bilang, lu begini, lu begitu, lu begitu. Dia percaya kan? Karena kenapa? Dia nggak kenal dirinya sendiri. Dia cuma bisa kayak memberontak, aku tidak layak diselingkuhi. Tapi poin pentingnya itu kualitas apa yang kamu miliki. Yang kamu tahu, kamu memang tidak layak seharusnya diselingkuhi gitu. Cuma kamu tahu nggak titik hebat kamu itu di mana? Kualitas-kualitas apa yang kamu miliki yang tidak pernah dia lihat gitu, tidak pernah kamu show gitu. Nah, masalahnya itu dia nggak kenal diri dia kan, makanya dia bisa sedown itu. Coba kalau hari ini dia tahu keunggulan dia di mana aja. Satu, suaminya tidak akan lari juga dari dia. Dua, kalaupun suaminya beneran lari ya, karena memang ada orang yang kualitasnya berbeda. Jadi, kalaupun suaminya pergi dari dia, dia masih bisa berdiri dengan tegak. Karena kenapa? Oh, aku tahu, aku orangnya itu pintar menjual misalnya, menjual sesuatu. Saya pintar berbicara. Ya, dia bisa langsung tahu caranya gimana, kayak apa yang aku mau buat dia, instead of kayak berlarut-larut terendam di dalam frame atau jebakan yang diberikan suaminya ke dia dengan kata-kata yang kasar tadi itu. Dia akan langsung bangkit gitu. Oh, saya sudah selesai dari ini, saya sekarang tahu bahwasanya saya punya kemampuan ini, gimana biar saya bisa olah ini supaya saya bisa menghidupi diri saya dan anak saya. Karena sekarang ini sudah aimnya, sudah goal yang baru. Yang itu kemarin biarin aja. Ya dia nggak worth it lah untuk aku pikirin, karena masa depanku itu bright. Karena aku punya banyak ide, aku punya banyak kemampuan yang belum aku olah, belum aku keluarkan. Dan itu bisa jadi bisnis lah, uang lah, atau bisa jadi peluang untuk aku bekerja di perusahaan mana. Dia bisa berpikir, aku dulunya punya koneksi siapa, aku bisa cari orang itu, dan bagaimana. Seperti itu. Karena dia tidak mengenal diri sendiri. Intinya di situ. Kebanyakan orang ya, yang diselingkuhin itu, atau yang gak ready untuk bercerai atau gimana, itu rata-rata tidak mengenal diri sendiri dengan baik. Kalau kita sangat mengenal diri sendiri dengan baik, hubungan kita dengan orang lain itu otomatis baik. Satu. Yang kedua, kalaupun kita
sudah sebaik itu tapi orang itu masih tidak bisa melihat kualitas kita, itu masalah dia kan. Tapi kita bisa dengan kepala tegak, ya, dengan bangga, kita masih bisa menjalankan kehidupan kita dengan baik, bahkan lebih baik sebelumnya, dari sebelumnya maksudnya. Ketika dia dengan suaminya itu, dia seperti itu karena dia dedikasikan diri untuk keluarga. Tapi dia bisa buktikan bahwasanya aku nggak ada loh, aku bisa lebih powerful lagi. Cuma selama ini aku pendam karena aku ya abdikan diri untuk kalian aja. Sekarang ya kamu nggak ada, ya aku punya waktuku sendiri kan. Aku jalankan apa yang aku inginkan. Nah masalahnya dia nggak ngerti diri sendiri, dia nggak tahu apa yang dia mau, makanya dia bisa setakut itu. Dan di sini juga dijelaskan bahwasannya dia tidak memiliki support system. Ketika seseorang lagi down, sometimes kita perlu sebenarnya kayak ada tempat bergantung. Karena kita udah saking lemahnya, bahkan we cannot walk lagi gitu loh. Merangkak pun kadang istilahnya kita nggak sanggup lagi untuk melangkah. Kita butuh orang yang support kita gitu. Nah, di hal yang seperti ini kadang bisa membuat kita makin jatuh untuk depresi kan. Balik lagi itu persepsi yang diberikan dari drama atau dari lingkungan kan. Sebenarnya kita punya batin yang luar biasa kuat, yang luar biasa powerful. We don't need anyone actually. Kalau kita tahu potensi kita sendiri, sebenarnya pasangan kita itu hanya partner untuk menjalankan kehidupan, mewujudkan apa yang kita mau. Kita ya, means dia dan saya kalau masih jadi pasangan. Kalau sudah tidak pasangan berarti kehidupan yang saya mau gitu. Jadi dua orang ini harus bisa mengembangkan kualitas potensi masing-masing. Jadi mereka terus grow sebenarnya. Baru relationship ini dia bisa grow ke tahap yang lebih baik, bukan ke tahap yang ke perselingkuhan kemana-mana gitu. Jadi intinya pengembangan diri gitu. Batinmu, kualitasmu seberapa besar yang kamu miliki, kamu tahu nggak gitu. Kalau kamu tahu, kamu tidak akan butuh orang-orang itu. Dan terkadang ya, di TV-TV itu kayak kalau dia lagi down, dia punya sahabat baik yang bisa nenangin, dia punya ibu yang luar biasa yang bijak yang bisa nenangin, atau dia punya kakek atau bapak atau siapa yang baik yang bisa nemenin nenangin, atau langsung kasih sehat pekerjaan baru ya kan, langsung kasih uang yang banyak, terus kasih kenalin ke siapa, terus jadi terkenal dan sebagainya. Itu di movie kan. Balik lagi persepsi. Tapi percayalah, kita punya kemampuan itu tanpa harus ada orang lain. Karena terkadang orang lain datang ke kita pun, saya sahabat kita, udahlah nggak usah sedih, nanti aku cariin kerja lah. Nah itu belum tentu cocok juga. Dan belum tentu benar-benar bisa mengobati rasa sakit tadi, rasa sedih tadi. Kalau nggak percaya, ya curhatlah sama orang lain. Nah terkadang ya orang jadi muak nggak mau dengar satu. Nah kita juga makin sakit nggak? Atau yang kedua, setelah mereka dengar, mereka kasih tahu ke orang lain, lebih sakit lagi nggak? Jadi sebenarnya yang kita butuh itu diri kita sendiri. We have that power. Kita punya power bisa buat kita sedown itu. Ya, orang lain bilang lah, kamu itu nggak pinter. Sekali aja. Oke? Terus kita ulang di pikiran kita nggak pinter. Sampai kita benar-benar percaya kita nggak pinter, kita jadi tumbang, KO gitu. Jadi sebenarnya yang KO-in kita itu diri kita sendiri nggak sih? Pengulangan yang kita buat nggak sih? Bukan orang lain. Gitu. Orang lain cuma tinju kita sekali, tapi kita tinju diri kita itu jutaan kali. Gimana dong? So, yang buat kita terpuruk itu diri kita sendiri. Kalau kamu punya power untuk buat dirimu seterpuruk itu, bayangkan energi yang buat kamu terpuruk itu kamu pindahin untuk bangun dirimu sendiri. 1 juta kali lipat kamu itu bisa bangun. Berapa banyak potensi yang bisa kamu buat. You don't need anyone. Bahkan bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Pasangan yang lebih baik ya. Iya, yang kamu inginkan, versinya kamu yang benar-benar kamu mau gitu. Kamu punya teman baik pun, bapak yang luar biasa yang bisa kasih banyak uang dan sebagainya pun, belum tentu kamu tahu jalan yang kamu mau jalani. Kalau kamu nggak ngerti potensimu sendiri, nggak ngerti dirimu sendiri. That's why I say, bener. Yang benar-benar kita butuh, itu adalah diri kita sendiri. Our mind.
kita lahir itu kita sendiri, nggak langsung berpasangan kan, nggak langsung bilang oh itu pasangan aku juga udah lahir gitu ya, nanti ya kita ketemu ya udah gede kita married gitu, nggak gitu kan. Kayak kita lahir itu sendiri, kita grow up itu sendiri ya, kita kelihatan ke sekolah itu sama teman-teman, tapi kita solve itu semuanya sendiri nggak sih di dalam ini? Kalau di dalam itu nggak let go, kita nggak bisa kayak memaafkan orang lain, kita nggak bisa bergembira, kita nggak bisa bangkit dari kesedihan. Intinya itu diri kita sendiri. Saya bisa bilang ke Cici, kamu bisa ke perusahaan A, terus kamu bisa lamar ke sana, kamu bisa kerja. Terus dengan rasa self esteem itu yang low tadi itu, kita akan berpikir, waduh dia kenalin perusahaan yang super gede, aku udah lama nggak pernah kerja, aku nanti ke sana bisa terima nggak? Kita udah mukulin diri sendiri kan. Orang lain kasih peluang, tapi kamu udah nggak berani duluan. Jadi kayak satu-satunya orang yang paling kamu butuhin adalah dirimu sendiri, batinmu. Dia luar biasa kuat. Kalau kamu percaya dia lemah, dia akan luar biasa lemah. Kalau kamu percaya dia bisa kasih kamu sesuatu yang luar biasa, dia benar-benar luar biasa. Tergantung kamu mau milih mana. Kalau nggak percaya silahkan dites. Karena saya pernah dalam titik terendah dalam hidup saya pernah depresi. Sampai saya makan apapun sudah tidak berasa. Sampai saya ngerasa hidup itu udah nggak ada artinya. Cuma saya nggak bunuh diri doang, gitu kan. Tapi sudah sampai ke level itu, saya ngerasa kayak hidup itu kayak sedetik aja itu kayak sia-sia, udah nggak pengen hidup gitu. So, who can help me? Siapa yang bisa bantu saya? Saya punya banyak teman, banyak. Dari yang untuk olahraga, saya punya tim olahraga, saya punya teman yang ini, teman yang itu, banyak sekali teman saya. Tapi ketika saya pikir di saat saya sedown itu, saya bisa kasih tahu siapa. Setelah saya melihat semua teman saya, nggak ada satupun yang bisa membantu saya. So, paling akhir gimana? Saya bangkit, gitu. Cara bangkitnya gimana? Saya mulai melihat kenapa saya bisa seterpuruk ini. Apa yang terjadi di dalam batin? Apa yang dibilang di dalam batin itu? Percakapannya seperti apa? Baru saya melihat, oh banyak percakapan seperti itu. Benarkah seperti itu? Atau itu frame yang dikasih orang lain ke saya? Penjara yang orang lain kasih ke saya yang saya tinggalin terus. Yang buat saya membusuk di sana. Nah saya pelan-pelan keluar, itu sangat susah, sulit sekali. Saya beli banyak buku psikologi, saya beli banyak buku self-motivation dan sebagainya. Pelan-pelan saya keluar. Does it help? Maybe, a little bit. Tapi benar-benar yang buat saya bisa keluar itu adalah diri saya sendiri. Dari perenungan, dari bicara dengan diri sendiri, dari penerimaan dengan diri sendiri, itu saya pelan-pelan keluar dari banyak sekali penjara yang pernah saya tinggali di dalam batin saya. Jadi saya sendiri ngalamin sampai titik terendah, saya tahu. Gak ada yang bisa bantu saya kecuali diri saya sendiri. Jadi saya hari ini ngomong itu bukan tidak berdasarkan fakta. Jadi saya bisa kasih tahu bahwasanya yang Anda butuh itu hanya diri sendiri. Percayalah kamu punya kemampuan itu. Lihat baik-baik. Kalau kamu percaya kamu serotten itu, then you are. Kalau kamu percaya kamu punya potensi yang bagus, kamu ngelihat itu bukan yang muluk-muluk ya, yang benar-benar kamu lihat gitu. Oh, ternyata saya pintar berbicara ya, saya bisa menjual gitu. Menjual apa gitu? Misalnya ngelihatlah yang cocok dengan kamu, yang kamu rasa pas gitu. Itu semua diciptakan dari diri sendiri kan. Orang lain nggak bisa bantu. Kalaupun orang lain bisa bantu, kita masih nggak pede kayak gitu, sama aja nggak berani apply kan. Correct. Posisinya manajer misalnya, teman baik Anda direktur di sana, saya kasih posisi manajer ke kamu, gajinya 50 juta 1 bulan, oke? Misalnya kamu sekarang lamar, saya terima, kamu berani nggak? Bisa nggak kamu tanggung jawabin itu teman baik lu mau nyusahin dia. Pikirannya gitu kan, aduh aku nggak pede ya, itu aku udah lama nggak kerja, aku gimana handle-nya, aku udah nggak ngerti bla bla bla. Udah down dulu kan. Yang buat down itu siapa? Diri sendiri kan, nggak orang lain loh gitu. Jadi cara keluar dari penjara yang diciptakan oleh orang lain kepada kita harus tahu bahwasannya kita punya kemampuan
batin yang sangat luar biasa. Itu benar. Keluarlah dari penjara tersebut, tinggalkan, karena penjara itu tidak terkunci. Kamu bisa mendorongnya dengan kemampuanmu. 我想买。 Sweeten your mind.